ulos. Nah, ulos. Baru deh sah. Hari ini kita sama-sama berjumpa di sini untuk beribadah, bersekutu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan setiap kita pasti punya kegiatan mulai dari bangun pagi sampai kepada detik ini. Ada yang tertinggal kegiatannya atau sengaja ditinggal? Masih on track, berarti termasuk ini on plan juga ya. Ada yang incognito, yang tiba-tiba berbelok langsung ke sini aja. Enggak. Semua on plan ya, berarti ya, semua on plan. Puji Tuhan berarti sudah disiapkan. Jadi enggak terganggu walaupun sedikit, walaupun banyak. Karena kita sama-sama ingin menikmati Allah kita. Nah, hari ini tema kita jadikan semua bangsa muridku. Kalau bahasa Pangeran Charles bilang The Great Commission, gitu ya Bapak Pendeta, Bapak Surbakti. Kalau kita orang Batak, Toba bilangnya Horas. Kalau Bapak Surbakti bilangnya apa Pak? Tiroy benar ya? Oke. Masalahnya sama-sama karo jadi harus check and balance gitu. Menjua-jua. Horas. Kok sama ya? Padahal orangnya yang menjua-jua cuma 2. Iya. Yang lain Horas. Ada yang gak kenal kiri kanan? Kenal? Mbaknya Eda yang baju putih. Oke, lagi sedikit kita jadi bisa saling menyapa, saling berbicara satu sama lain. Saya kembali mengingatkan untuk gadgetnya, alat komunikasinya boleh dimatikan, jangan digetar, dimatikan saja. Sekali lagi saya menyampaikan salam sukacita, selamat datang di tempat ini. Pengurus KBD YBD menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari. Dan bagi seluruh jemaat yang ada di sini, karena tadi sudah ketahuan gak ada yang baru, maka saya sampaikan langsung selamat datang dan salam sejahtera. Kita mau belajar lagu yang akan kita angkat nanti di saat praibadah. Ada 4 rumpun bahasa Batak, kita mau belajar sama-sama. Tapi sebelum belajar, untuk yang bahasa Nias, kalau Bapak Ibu perhatikan, itu selalu huruf diakhiri huruf hidup. Tidak ada konsonan, kalau enggak A, O, E, dan sejenisnya, semuanya vokal. Nah jadi ada juga yang dibacanya sesuai dengan tulisan, tapi ada yang luruh. Misalnya seperti dodo di baris kedua dibacanya apa Pak Pendeta? Dede. Gitu ya. Jadi bukan dodo, dede. Ada lagi yang dibacanya beda Pak Pendeta? Itu saja. Oke, kalau bahasa Karo dari Bapak Os dan Bapak Surbakti ada koreksi? Yang enggak? Oke semua? Oke, kita belajar dari Toba, lalu kita ke Simalungun, ke Nias, Karo. Sebelum belajar ngomong-ngomong ini udah sesuai peta belum sih? Kalau yang udah pernah Toba, Simalungun, Nias, Karo, bener ya? Bener ya? Oh, masalahnya saya nggak tahu. Oke. Oke, kita belajar sama-sama. Sadarion dari bahasa Toba.
buat saudara-saudara saya yang di rumah dimanapun berada bergabung dengan YouTube, link yang sudah diberikan, live streaming. Kita sama-sama belajar lagu. Lagu kemudian yang kita akan belajar adalah lagu nomor 4. Nah, di sini hati-hati di karena kasihnya agunglah sama di ref tiada bandingnya. Itu ada yang turun, ada yang datar ya. Ya, kita sama-sama singers akan memandu kita. Satu ayat aja ya. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasihnya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh. Ayat yang kedua kita sama-sama mengikuti arahan singers. Bila zaman berhenti dan tata dunia pun lebur, meskipun orang yang kecil telah menjauh dan berkebun, namun kasihnya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umatnya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Lagu terakhir yang kita pelajari, apalah arti hidupmu. Satu ayat berikut refrain, itu singers dulu. Baru ayat kedua kita sama-sama. Lagu nomor 10, acara nomor 10. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud
Terima kasih Bapak Ibu dan singers dan pemusik, kita sudah belajar bersama-sama. Saya kembali mengucapkan salam Horas. Horas. Senang kita bertemu di tempat ini. Menikmati Allah kita, menikmati Roh Kudus yang akan berbicara kepada kita masing-masing. Melalui pujian, melalui firman, melalui kata demi kata yang kita dengar. Pada saat ini kita akan beribadah, nanti ada persembahannya 2 kali. Yang pertama itu untuk kegiatan ibadah bulanan, yang kedua itu untuk misi. Bekerja sama dengan STT Trinity, KBD YBD sudah mempunyai beberapa rumah misi ya Kak Mince ya. Salah satunya di Parsoburan. Nah, dana itu akan diberikan ke beberapa rumah misi lainnya selain di Parsoburan. Hal yang lain yang mungkin di kota besar sering dibicarakan, mental illness, ternyata sampai di Parsoburan dan di rumah-rumah misi di kampung-kampung kita juga sudah terjadi keinginan depresi yang disertai keinginan bunuh diri dan dilakukan, dan rumah misi hadir di sana. Jadi selain mempersembahkan persembahan, saya berharap kita semua juga mendoakan STT Trinity dan rumah-rumah misi bekerja sama dengan KBD YBD. Menjadikan semua bangsa murid kita. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengundang kita semua berdiri. Juga yang di rumah dan di berbagai tempat boleh berdiri. Berdiri mengikuti ibadah di live streaming YouTube. Kita mengangkat pujian hari ini, harinya Tuhan, 4 bahasa suku Batak. Dimulai dari Toba. Boleh manortor, yang mau manortor. Sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta kita, malas di rohan, malas di rohan. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta kita, malas di rohan. Sadarion, hari ini Tuhan. Si Malungu. Sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Eta. Eta Marmalas. Sadarion, hari ini Tuhan. Eta marmalas. Sadarion, hari ini. Kita keluar dari tempat duduk kita bersalam-salaman sambil menyanyi pujian Nias. Katakan hari ini harinya Tuhan dalam bahasa Nias. Ayo kita memuji Dia. Dede. Boleh kembali ke tempat duduk semula. Sekarang kita ke Karo. Wari Endang. Wari Badia. Kota kita puji di bata. Silahkan duduk. Kita membayangkan kalau tema hari ini menjadikan semua bangsa muridku. Lalu ada tipologi 4 suku
rumpun Batak. Bagaimana tuh ya? Tadi saya ngobrol sedikit dengan Bapak Pendeta Juaniman ya. Juniaman. Bapak Pendeta Juniaman. Kenapa di bahasa Nias ada luruh vokalnya? Bapak Pendeta juga belum mencari rupanya. Jadi harus tahu kenapa ada apostrof di antara huruf kayak bahasa Perancis ya. Karena dulu sempat belajar bahasa Perancis dan bacaannya beda gitu. Nah dari situ kita bisa mengenal lebih jauh Nias, Simalungun juga. Dia pakai kalau karo di bata, bukan debata. Kalau Simalungun agak korting bahasa hurufnya. Kalau Batak beta, kalau Simalungun eta. Tuh, pasti itu ada makna dan behind kata itu. Kita bersyukur, kita juga mengingat ada banyak bangsa. Dan Tuhan Yesus bukan tidak tahu, kita hanya tahu bahasa Batak mungkin atau hanya bahasa Indonesia. Karena bukan itu satu-satunya yang dapat menjadikan semua bangsa muridku. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, kita akan bersaat teduh untuk menyiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengangkat pujian Roma tu Yesus. Acara nomor 2. Musik saja. Bahasa Indonesianya. Yesus memanggil, mari segera dengan firman-Nya hal yang hilang. Yesus datang menyelamatkan, mari percayalah. Sungguh nanti kita bahagia, dosa kita tak dihapuskan. Bersama Yesus kita senang. Satu kali lagi bahasa Batak, Bapak Pendeta Surbakti saya persilakan. Sungguh nanti kita akan Bahasa Batak. dosa kita dan dosa semoga tatut asa kai muse moloi asian dosa tatut surga
Saudara-saudara, mari kita kuduskan ibadah kita ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Silahkan duduk. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan-jalan Tuhan kita dari jalan kita. Dan rancangan-rancangan Tuhan dari rancangan kita. Bapak Ibu, mari kita menghayati Allah kita yang agung dengan mengangkat pujian, agunglah kasih Allahku. Kasih Allahku tiada yang setaranya, neraka dapat direngku, kartika pun tergapailah, karena kasih-Nya agunglah Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. Apabila zaman berhenti, Apabila zaman berhenti dan tahta dunia pun lebu, meskipun orang yang kecil telah menjauh dan terkebun, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia dijunjung umat. refrennya, oh kasih Allah agunglah. Kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. Saya mengundang kita semua membuka Alkitab TB 2 dari Mazmur 96 ayat 1 sampai 13. Mazmur 96 ayat 1 sampai 13. Bapak Ibu dan saudara-saudariku sekalian, kita berdiri membaca responsoria. Saya akan mulai ayat yang pertama, ayat yang kedua laki-laki, ayat yang ketiga perempuan, ayat yang keempat laki-laki, ayat yang kelima perempuan, begitu seterusnya. Allah Tuhan dan Hakim seluruh bumi, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi.
Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab segala ilah bangsa-bangsa hanya berhala sia-sia, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan kesemarakan ada di hadapannya. Kekuatan dan kegemilangan ada di tempat kudusnya. Berilah kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah Tuhan dengan semarak kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhanlah Raja. Sungguh bumi tegak tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Hendaklah bergemuruh laut serta isinya. Hendaklah bersukaria padang dan segala penghuninya. Ya, biarlah segala pohon. Sama-sama ayat yang ke-13. Di hadapan Tuhan sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dalam keadilan dan bangsa-bangsa dalam kebenarannya. Amin. Silahkan duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari STT Trinity Borhat Maho. Lagu yang diciptakan oleh salah satu dosen musik dan seni di STT Trinity, Bapak Toman Manik. Asma
nggak dengar, tapi kita bisa memberikan tepuk tangan ya. Karena mengingatkan kita juga untuk borhat menjadikan semua bangsa murid Yesus. Salah satu cara untuk menjadikan murid adalah kata. Tuhan Allah telah memberikan kepada kita lidah seorang murid, supaya dengan perkataan kita dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap hari Tuhan kita mempertajam pendengaran kita untuk mendengar seperti seorang murid. Saatnya kita mendengar suara Tuhan kita seperti seorang murid. Saya mengundang semua kita berdiri, kita mengangkat, oh Tuhan pimpinlah langkahku, acara nomor 7. Setelah ayat kedua selesai, saya persilahkan Bapak Pendeta Surbakti memaparkan firman Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku berani jalan sendiri, serta-Mu hiduplah doaku, ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam rumah yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Pak Gulingi. Mau Tuhan, narade tu mangihon hata, sai tu pagi ruasmu Tuhan, lauasan nuang di hata. Bapak Pendeta Surbakti, saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena anugerah-Mu kami beroleh kesempatan untuk kembali mendengarkan Tuhan berbicara di dalam persekutuan kami ini. Kami mohon ya Tuhan, kiranya waktu yang singkat ini sungguh-sungguh boleh mencelikkan mata rohani kami, menyegarkan batin kami, oleh karena lawatan firman-Mu yang menyapa kami. Pada kami yang ada di ruangan ini maupun juga rekan-rekan sahabat kami yang ada mengikuti kami lewat live streaming Zoom ataupun YouTube, kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan juga menyertai semuanya. Kiranya lawatan firman hari ini boleh sungguh-sungguh menjawab, memberikan kami pengertian melalui firman yang akan kami renungkan. Hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri, kiranya Tuhan yang sertai, sehingga apa yang keluar dari pikiran, bibir, mulut dan hamba-Mu adalah isi hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami semua. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, hari ini kita akan merenungkan satu tema
yaitu jadikan semua bangsa muridku. Nah, teks firman Tuhan yang akan kita jadikan sebagai dasar renungan ini, teman-teman pengurus memberikan kepada saya, terambil dari Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Nanti saya akan mengajak kita memahami pesan lain yang barangkali juga perlu kita renungkan, ya, didasari oleh Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Nanti dua bagian ini akan kita baca bersama-sama, ya. Jadi Matius 28 ayat 18 sampai 20. Setelah itu Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kedua teks ini adalah teks yang sangat terkenal. Jadi saya kira kita pasti sudah akrab. Mari mulai membaca Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Saya bacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Matius 7 ini adalah penutup khotbah di bukit, yaitu pengajaran Tuhan Yesus yang paling panjang dalam Injil. Nah, lalu bagian ini merupakan penutup, bahkan ada yang mengatakan klimaks, kesimpulan, sama dengan Matius 28 itu disimpulkan sebagai klimaks kesimpulan keseluruhan Injil. Lalu bagian ini adalah klimaks atau kesimpulan dari khotbah di bukit. Saya bacakan kepada kita. "Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu bertiuplah angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu bertiuplah angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Nah, saudara-saudara yang terkasih, tema kita ini pasti sudah sering kita dengar. Jadikan semua bangsa muridku. Mungkin ada di antara kita, baik yang ada di ruangan ini maupun juga melalui live streaming YouTube, sudah mulai ya menebak-nebak gitu ya. Ini khotbahnya ini pasti nanti ke sini gitu. Ya, pasti nanti ke sini. Karena itulah saya ingin menggocek ya. Menggocek kita gitu. Saya tidak akan membawa ke situ gitu. Tetapi memiliki dasar biblika yang sangat kuat. Yes. Kebetulan saya pernah menulis buku, Bang Johnson mungkin udah baca. 2017 saya ya kalau Bapak Ibu ke BPK Gunung Mulia mungkin masih ada buku itu di situ ya. Saya memang pernah mengulas bagian ini ya, judulnya adalah yang terutama dalam amanat agung ya. Jadi ya saya nggak tahu masih ada nggak di BPK Gunung Mulia. Nah, karena itulah maka saya cukup mendalami dimensi lain dari teks ini. Nah, itulah yang akan saya ulas. Walaupun Bapak Ibu Saudara, dimensi keluar ya. Saya kira dugaan saya tadi pasti dimensinya keluar. Ya. Jadikan semua bangsa murid, lalu otak kita langsung mengorientasi ke sekitar Danau Toba misalnya gitu ya. Ya. Tentu itu tidak salah gitu ya. Tetapi menurut saya ada dimensi lain yang mungkin seringkali kita lupakan. Ya, mungkin seringkali kita lupakan. Dan ini bagi saya menjadi salah satu permasalahan bergereja, termasuk di sekeliling di Sumatera Utara. Ya, itulah yang ingin tujuan saya sebenarnya bukan untuk membatalkan dimensi keluar itu,
Tetapi saya ingin mengingatkan kita bahwa dimensi ke dalam juga perlu kita pikirkan di tengah-tengah kerja keras kita, upaya kita untuk menjangkau orang. Sebab ini adalah dua bagian yang juga menjadi penekanan Tuhan Yesus dalam Injil ini. Ya, seperti yang saya katakan tadi, tema ini tentu saja sering mengarahkan kita untuk berorientasi keluar dari diri kita saja. Kali ini saya hendak melihat dimensi ke dalam yang juga sangat kuat melandasi amanat agung ini. Ya, sebagai seorang dosen saya tentu akan memberikan banyak argumentasi. Ya, banyak argumentasi, karena itu mohon maaf nanti saudara-saudara baik di ruangan ini maupun juga live streaming, saya akan mengajak kita banyak baca teks Alkitab, gitu ya, banyak membaca teks Alkitab sehingga kita bisa memahaminya. Mari kita pertama-tama membaca Matius 28 ayat 20a. Nah, sekarang kalau ibu bapak ada teks bahasa daerah, ya apakah Toba, Karo, Nias, Simalungun atau bahasa Inggris pasti ada. Silahkan membaca di teks bahasa Inggris atau bahasa Jerman atau bahasa Prancis, bahasa Rusia gitu ya, apa saja gitu ya. Bahasa Yunani, ya kebetulan bahasa Yunani ada di sini, begitu. Mari kita melihat teks ini. Saya bacakan ya, Matius 28 ayat 20a. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, di dalam bahasa Inggris ya, ada perbedaan kata ajarlah mereka melakukan. Adakah di antara kita yang membawa teks bahasa Inggris? Boleh menyebutkan kira-kira apa yang disebutkannya? Dan ajarlah mereka ngapain? Observe. Ya, ada lagi? Bahasa Batak boleh? Bahasa Batak. Nanti Bapak Ibu boleh mengeceknya kembali ya. Silakan melihat teks ini secara baik. Titik pembeda penting ada pada kata melakukan. Yang kalau kita lihat terjemahan berbagai versi itu beda-beda terjemahannya. Ya, beda-beda terjemahannya. Ya, tadi ada yang mengatakan bahasa Inggris observe, ya. Ada yang mengatakan to preserve, ada yang mengatakan to obey. Ya, macam-macam. Ya. Di dalam bahasa Yunani train. Dalam bahasa yang lain silahkan nanti kita lihat. Nah, ini kan saya katakan tadi, ini merupakan klimaks penutup dari Injil. Tetapi kenapa beda-beda diterjemahkan gitu? Saya tidak tahu seberapa banyak di antara kita yang menyadari hal ini. Tapi untuk kita tidak terlalu pusing ya, saya akan tinggalkan sejenak, tetapi ini menjadi pemancing kita untuk berpikir. Seperti yang saya katakan tadi, tema ini merupakan kutipan dari apa yang sering disebut sebagai amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kalimat ini disimpulkan bukan saja sebagai penutup Injil, tetapi juga menjadi klimaks Injil. Inilah tujuan akhir dan dari tuliskannya Injil ini. Dalam teks tersebut, ya, Matius 28 ayat 18 sampai 20 tadi, sesungguhnya hanya ada satu kata kerja, Bapak Ibu, kata kerja imperatif, kata kerja perintah, yaitu muridkanlah. Hanya itu, satu-satunya kata kerja imperatif, muridkanlah. Kata ini kemudian dijelaskan, ya kalau di dalam teknis gramatika disebutkan participle. Kata kerja imperatif ini kemudian dijelaskan dengan dua partisip, yaitu apa? Membaptis dan mengajar. Jadi memuridkan dijelaskan dengan dua kata lain, yaitu memuridkan dengan membaptis, memuridkan dengan mengajar.
Jadi betul sekali bahwa memuridkan adalah menjadi pesan utama dari teks ini. Itu tidak salah. Pemuritan atau memuridkan merupakan penekanan serta menjadi sesuatu yang bersifat imperatif, perintah. Selanjutnya, Ibu Bapak Saudara-saudara, apabila kita memperhatikan keseluruhan Injil ini, maka dari dua aspek memuridkan, yaitu tadi membaptis dan mengajar, maka perintah mengajar mendapat penekanan yang sangat besar. Ya, yang sangat besar. Tentu saya tidak ingin mengatakan bahwa membaptis tidak penting. Tetapi paling tidak di dalam Injil ini mengajar, memuridkan dengan mengajar itu mendapat porsi yang sangat besar. Saya katakan tadi, di dalam Injil ini begitu banyak Tuhan Yesus mengajar. Yang paling panjang itu adalah khotbah di bukit. Dan khotbah di bukit itu saya kira sudah sangat terkenal, ya, dan panjang sekali, pasal 5 sampai pasal 7. Dan bagian-bagian lain juga banyak menggambarkan Yesus mengajar. Ya, tentu kalau kita cek kata membaptis itu hanya di pasal 3, nanti di pasal 28. Gitu. Sisanya mengajar. Itu yang makanya saya katakan paling tidak dalam Injil ini mengajar mendapat porsi yang sangat besar. Namun ada satu pertanyaan penting yang perlu kita jawab, yakni apakah yang menjadi fokus atau penekanan utama dalam tindakan mengajar tersebut? Mengajar adalah sesuatu yang biasa, ya, pada zaman itu. Ya, sebelum Yesus sudah banyak, ya, para filsuf juga sudah mengajar kan, para rabi mengajar. Yesus juga mengajar. Pertanyaannya, apa diferensiasi? Apa keunikan pengajaran yang menjadi penekanan dalam penutup khotbah di bukit? Apa keunikan pemuritan Yesus? Bila Anda perhatikan semua terjemahan yang tadi saya katakan, saya kira mungkin tidak ada menerjemahkannya dalam bahasa Inggris to do, teach them to do, to teach them to do. Saya kira tidak ada. Sejauh yang saya amati, ya, saya nggak tahu kalau ada revisi lainnya. Tidak ada. Nah, terjemahan LAI menggunakan kata melakukan. Nah, agar kita tidak semakin penasaran dan bingung, saya tidak akan melakukan studi lanjut terhadap kata ini. Tetapi yang ingin saya tegaskan di awal bahwa terjemahan ini menurut saya sungguh tepat. Dengan demikian saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, amanat agung Tuhan Yesus ini meminta setiap orang percaya, termasuk kita semua, untuk memuridkan segala bangsa dengan mengajar mereka melakukan segala ajaran atau segala yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini titik penekanannya. Ya, tadi kalau saya katakan saya menulis buku yang terutama dalam amanat agung, maka yang kesimpulan saya adalah yang terutama itu adalah mengajar melakukan. Itu adalah penekanan utama. Mengajar melakukan firman adalah keunikan pemuritan Yesus Kristus. Mari kita baca kecaman Tuhan Yesus Kristus kepada para pengajar sebelum dia. Mari kita lihat Matius pasal 23. Matius pasal 23 ini memuat kritikan, ya, kecaman Tuhan Yesus terhadap para guru yang ada di eranya dia. Matius pasal 23 ayat 1 sampai 3. Lalu berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena apa? Karena mereka mengajar juga, tetapi tidak melakukannya.
Inilah yang membuat para pemimpin agama dan guru-guru, para pengajar pada era itu dikecam oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka mengajar dan tidak melakukannya. Karena itu menurut saya, satu persoalan religiusitas, satu persoalan keberagaman, ya, satu persoalan keagamaan pada era itu adalah apa yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai munafik. Kata munafik ini diulang-ulang oleh Tuhan Yesus di pasal 23 ini. Mari kita lihat ayat 13 misalnya. Ya, mungkin kalau kita lihat ya, mungkin tidak saya bacakan semuanya. Ayat 13 muncul. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik. 14. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik. Ayat 23, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik. Ayat 25 dan seterusnya, 25, 27, 29 gitu. Kenapa begitu intens ya Tuhan Yesus mengulang-ulang? Karena itulah persoalan yang terjadi pada era itu. Kemunafikan adalah tidak sejalannya antara apa yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan. Kepura-puraan seolah-olah rohani, kelihatannya rohani, ya, kalau kita lihat, rohani sekali gitu. Itulah persoalan. Mari kita ingat kembali bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan tentang berdoa. Bagaimana dia suruh berdoa masuk kamar kan? Ya, kalau kamu berdoa masuk kamar. Kalau kamu berpuasa, apa katanya? Basuhlah mukamu, minyakilah kepalamu. Kalau kami memberi persembahan, jangan dilihat orang. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan demikian, mengingatkan demikian? Karena itulah persoalan religiusitas pada era itu. Ya. Semua kelihatannya sangat rohani, pakaian-pakaian, ya kalung, ya mungkin dulu nggak ada kalungnya, kalau sekarang kalung salib gitu ya. Ya pakaian yang bagus-bagus, megah-megah, kelihatannya suci gitu ya, kelihatannya rohani, tapi kenyataannya tidak. Dan mereka semua adalah pengajar-pengajar, guru-guru. Hingga akhirnya Tuhan Yesus memberikan sebuah model pemuritan, yaitu mengajar, melakukan. Saudara-saudara, apa yang disebut tadi tidak sejalannya apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, bukankah ini pula yang menjadi persoalan kita saat ini? Saya kira kalau kita renung-renungkan, ini menjadi persoalan. Ini bahkan menjadi persoalan sepanjang sejarah kekristenan. Inilah yang sesungguhnya menjadi perhatian Tuhan Yesus sehingga teks ini akhirnya muncul. Selanjutnya, selain isu kemunafikan, lalu apalagi sebenarnya gagasan di balik tuntutan Tuhan Yesus Kristus untuk mengajar melakukan? Apalagi? Apakah untuk menolong Tuhan? Ketika dia mengatakan ajarlah mereka melakukan, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan. Apakah Tuhan meminta kita melakukan untuk menolong dia karena dia tidak sanggup? Ya, karena dia tidak sanggup menjangkau Danau Toba, maka dia meminta kita gitu. Apakah itu? Saya kira kita semua bisa menjawab dengan mudah, bukan. Dia sanggup, apapun bisa dia lakukan. Karena itu saya ingin mengajak kita merenungkan dimensi lain dari mengajar, melakukan ini. Saudara-saudara, Allah tentu tidak perlu kita tolong. Dia Maha Kuasa. Tetapi rupanya ada isu lain yang justru lebih ditekankan dalam Injil ini sehingga dia meminta kita mengajar melakukan. Apa itu?
saya menyimpulkannya adalah pengenalan akan Dia. Berdasarkan teks penutup serta kesimpulan khotbah di bukit tadi, apa yang kita perhatikan di situ? Ada dua orang. Yang pertama adalah mendengar, melakukan. Satu lagi mendengar, tidak melakukan. Ini dua contoh. Apa hasilnya? Apa bedanya orang yang mendengar dan melakukan dan orang yang mendengar saja, ya, rajin ibadah, rajin nonton YouTube, rajin dengar lagu rohani gitu ya, tapi tidak melakukan? Bedanya apa? Dikatakan orang yang mendengar dan melakukan adalah orang yang bijaksana. Bahkan di Injil Lukas, ya, di Injil Lukas dikatakan bahwa orang yang mendengar dan melakukan, ia sama dengan orang yang menggali fondasi, lalu mendirikan rumah di atas batu. Apa hubungannya melakukan firman dengan kekuatan menghadapi tekanan hidup? Gitu. Apa hubungannya melakukan firman Tuhan dengan kekristenan yang tangguh, yang kuat? Berdasarkan teks penutup serta kesimpulan khotbah di bukit yang telah kita baca tadi, tujuan mendengar dan melakukan firman adalah agar Anda dan saya kuat dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan. Baik itu persoalan sehari-hari maupun juga persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya, kesetiaan kepada Tuhan itu menimbulkan persoalan, Bapak Ibu. Ya. Rekan-rekan yang bekerja ya, dimanapun, ketika Bapak Ibu setia melakukan apa yang Tuhan mau, itu menjadi persoalan kadang-kadang. Ya. Apa yang bisa menguatkan kita? Kalau di dalam teks tadi dikatakan orang yang mendengar dan melakukan. Jadi apa sesungguhnya kalau kita renung-renungkan yang membuat kita kuat di dalam menghadapi tekanan, menghadapi persoalan? Persoalan itu bisa karena persoalan sehari-hari, tapi juga bisa karena persoalan karena kesetiaan. Ya, ketika saya setia kepada Tuhan, bisa jadi itu akan menghasilkan persoalan. Tetapi apa yang membuat saya kuat? Demikian juga ketika dalam keluarga. Ya. Pasti banyak persoalan. Apa yang bisa membuat kita kuat? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah pengenalan akan Allah. Karena itu Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16, sesungguhnya sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Nah, rupanya saudara-saudara, walaupun secara lahiriah kita pasti akan semakin lemah, kita pasti akan semakin bergantung kepada orang, tetapi secara batiniah kita bisa semakin muda, ya, semakin segar. Itulah yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia dipenjara, dianiaya, mengalami pelecehan seorang rasul yang besar, tetapi dia bisa kuat. Sehingga anehnya ketika orang punya pergumulan hidup, orang itu datang ke penjara. Biasanya orang yang datang ke penjara untuk menghibur, tetapi terbalik. Orang yang di luar penjara yang terpenjara. Yang di dalam penjara tidak terpenjara. Kenapa bisa begitu? Itu karena pengenalan akan Allah. Dan pengenalan akan Allah itu tidak akan mungkin kita nikmati tanpa kesetiaan melakukan. Ini kata kitab suci. Orang yang mendengar dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Membangun rumah di atas batu itu satu waktu akan teruji ketika badai datang. Dan dia tidak kuat, dia tidak hancur. Kenapa? Karena melakukan. Jadi melakukan
Itu adalah kunci pengenalan akan Allah. Karena itu saudara-saudara, Injil Matius ini diawali dengan konsep Allah yang hadir bersama dengan manusia. Itu yang kita lihat di pasal 1 ayat 23. Yesus Kristus Immanuel. 1 ayat 23. Dan ditutup oleh pasal 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku akan menyertaimu senantiasa. Itu penyertaan Allah. Sejauh mana kita menghayati bahwa Allah bersama dengan kita, itu ternyata kuncinya adalah kesetiaan melakukan. Mengenal dengan sungguh-sungguh bahwa Allah benar-benar hadir bersama kita merupakan kunci untuk kuat dalam menghadapi berbagai persoalan dalam hidup. Kata yang digunakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam penutup khotbah di bukit adalah poien dalam bahasa Yunani. Poien. Poien ini Bapak Ibu bisa nanti cek. Poiesis. Poiesis itu cara hidup. Ya. Itulah cara hidup. Menurut Aristoteles, cara mengenal, 3 ways to know. Ada 3 cara mengenal. Pertama teoria, praksis, dan poiesis. Ya, teoria itu kontemplasi. Theos, kontemplasi. Kontemplasi adalah cara untuk mengenal, sophia, sophos, kebijaksanaan. Tetapi Tuhan Yesus dalam Injil ini bukan teoria, poiesis. Karena itu digunakan kata poieo di penutup khotbah di bukit tadi. Nah, Aristoteles mengatakan itu adalah cara untuk mengetahui. Ya. Jadi melakukan adalah cara untuk mengetahui. Dan Tuhan Yesus menggunakan kata itu. Ya, menggunakan kata itu tentu mengetahui apa? Mengetahui Allah. Karena itu tema Injil ini adalah God with us. Ya, God with us. Karena itulah saya semakin meyakini ya, bahwa ujung dari melakukan adalah mengenal Allah. Ujung dari melakukan adalah mengenal Allah, bukan untuk menolong Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu, kini kita semakin mengerti mengapa dalam penutup khotbah di bukit Yesus Kristus mengidentifikasi orang yang mendengar dan melakukan ialah laksana orang yang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Dalam Injil Lukas dikatakan orang itu disebut sebagai orang yang menggali fondasi rumah secara dalam lalu membangun rumah di atas batu. Ketika badai kehidupan datang, orang itu tidak roboh. Kita tidak tahu persoalan dan godaan apa yang akan datang kepada kita nanti, besok, lusa, atau masa yang akan datang, atau masa ketika kita sudah memasuki umur yang sangat lanjut. Kita tidak tahu. Dan kita tidak bisa menghindar. Kita tidak bisa menghindar untuk menjadi tua. Kita tidak bisa menghindar untuk menjadi pensiun. Ya. Kita tidak bisa menghindar, mungkin satu waktu kita akan ditinggalkan oleh pasangan kita. Ya. Mungkin satu waktu kita dikhianati orang. Kita tidak tahu. Kita tentu tidak salah kalau kita berdoa agar Tuhan tidak memberikan kita pencobaan yang sangat berat, kalau bisa yang ringan-ringan saja. Ya, itu boleh-boleh saja. Ya, namanya juga usaha gitu. Tetapi itu di luar kendali kita, Bapak Ibu. Ya. Tetapi saya kira yang penting kita renungkanlah sejauh mana kita mengenal Tuhan. Seperti Rasul Paulus tadi. Ya, sejauh mana kita mengenal Tuhan. Saya kira itulah yang akan menolong kita. Bukan hanya menolong kita, tetapi juga kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah kesulitan. Karena itulah yang menjadi harapan kita. Kita tidak tahu godaan apa yang akan muncul di depan, saudara-saudara.
Ya, godaan apa di dalam pekerjaan kita? Kita nggak tahu apa yang akan menggoda kita ke depan. Sangat menggiurkan, kita tidak tahu. Kadang-kadang kita tidak bisa mengelak. Tetapi pengenalan akan Allah itu yang akan menolong kita. Atau seperti yang tercatat dalam kitab Wahyu, begitu banyak orang Kristen akhirnya menjadi suam-suam kuku. Ya, kemana angin bertiup ke situ kita, gitu ya. Orang begini ya kita begini, orang begitu kita begitu. Ya, begitu banyak. Saudara-saudara yang terkasih, yang dapat menolong kita adalah pengenalan kita mengenai Allah. Pengenalan kita akan kuasanya, pengenalan kita akan kebaikan Allah. Inilah mengapa pada akhir dari pemuritannya, Tuhan Yesus mengutus muridnya dan meminta mereka melakukan apa yang telah mereka ajarkan. Matius pasal 10 itu adalah puncak dari pemuritan Tuhan Yesus. Setelah Yesus mengajar dengan perkataan, pasal 5 sampai pasal 7 khotbah di bukit, lalu Yesus memberikan contoh. Itu adalah pasal 8 sampai pasal 9. Setelah itu Yesus mengutus murid. Yang anehnya di dalam pengutusan itu bisa kita lihat di ayat 9 sampai 10, pasal 10 ya, pasal 10 ayat 9 sampai 10. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga atau ikat pinggangmu, dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalananmu. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ini Yesus sudah mengajar mereka perkataan, lalu memberikan contoh. Sekarang pergi kalian, jangan bawa apa-apa. Kira-kira maksud Tuhan Yesus ini apa gitu? Bisa nggak kita tebak gitu? Kayak apa, iseng gitu ya? Kira-kira kenapa Bang Johnson? Kenapa Tuhan Yesus ngomong nggak bawa apa-apa gitu? Menguji ya. Bapak Ibu Saudara, ayat ini tadi sangat berkesan bagi saya karena begitu saya masuk tol, ya, saya tadi karena pulang gereja agak cepat, jadi saya makan, takutnya kelaparan, saya mau beli roti gitu. Begitu saya cari dompet saya ketinggalan di rumah. Lalu saya panik. Wah, tapi Matius pasal 10 tadi mengatakan jangan bawa apa-apa. Itu makanya saya nggak bawa dompet. Saya udah panik. Saya telepon anak saya. Papa, ada dompet papa nggak? Ya ada, Pak. Waduh, saya balik terlambat nih, saya pikir. Ya udah, pergi aja. Gitu. Tuhan Yesus mengatakan jangan bawa apa-apa. Saya kira kalau kita pahami ya, tujuan daripada melakukan adalah pengenalan. Saya kira ini juga yang menjadi dasar. Ya. Ketika kamu melakukan dengan setia dan berharap kepadaku, kamu akan mengenal siapa aku. Pengenalan itulah yang paling penting. Kira-kira itu yang Yesus ingin sampaikan kepada murid. Ya. Pengenalan itu yang akan penting. Bahwa orang mendapat kabar baik itu penting. Tapi pengenalanmu itu jauh lebih penting bagiku. Sejauh mana engkau mengenal aku? Kalau kita pergi pelayanan gitu ya Pak Johnson, lalu kita banyak donatur, banyak uang gitu ya, lalu Pak Johnson kesaksian gitu kan, ya orang akan lihat, ya pantas saja Pak Johnson bawa uang banyak sih, apa yang ditakutkan kan gitu. Coba kalau Pak Johnson pergi nggak bawa apa-apa. Lalu ternyata terjadi kebangunan rohani gitu. Nah di situ baru jelas, ini bukan karena uang tadi, tapi karena Roh Kudus. Bisa coba nggak itu Pak? Secara konsep ya betul itu, tapi memang mempraktekannya ya nggak mudah ya. Secara konseptual itu sangat make sense ya, sangat make sense. Tapi sejauh mana kita berani itu nggak mudah. Tetapi ya boleh juga sih coba, tapi tentu dengan bijaksana gitu. Tentu dengan bijaksana. Ini saya sebenarnya tidak mau agak lucon tapi guyon ya, tapi itu juga menantang saya gitu ya.
Saya beberapa kali ini saya ke Lampung gitu ya, sebelumnya juga gitu ke desa-desa tempat mahasiswa jadi pendeta gitu kan. Gitu ya, saya lihat gitu, saya naik kendaraan umum, saya bis gitu ya, saya naik bis gitu. Lalu tanya kenapa naik bis? Ya saya merasa itulah cara saya semakin mengenal Tuhan gitu. Waktu saya jadi staf perkantas dulu biasa begitu-begituan. Tapi sekarang apakah masih sanggup? Ternyata masih sanggup juga gitu ya. Masih sanggup nongkrong dengan orang-orang ya. Ya dulu waktu saya jadi staf perkantas itu saya tidak pernah naik pesawat, Pak. Saya selalu naik kereta yang paling rendah gitu. Karena saya merasa orang yang kita layani mayoritas di situ gitu. Kalau naik pesawat itu kadang-kadang kita nggak lihat apa-apa gitu. Kehidupan yang nyata di Indonesia ini ya begitu, mayoritas begitu. Sehingga dulu staf-staf yang junior saya suruh begitu. Ya nggak usah kita naik apa, naik bis aja gitu, naik ekonomi gitu. Tidur di lantai kereta itu ya itu makan sehari-hari gitu ya. Kalau di Raja Basa itu karena premannya banyak orang Karo, jadi saya bahasa Karo aja aman gitu. Kira-kira begitu. Ya. Saudara-saudara, pengenalan kita akan Allah perlu selalu kita uji. Ya, saya sangat senang mengajak kita membaca Ayub pasal 42. Mari kita membaca Ayub pasal 42 ayat 5. Ayub pasal 42 ayat 5. Nanti Bapak Ibu boleh membandingkan pasal 1 kitab Ayub. Pasal 1 kitab Ayub adalah menggambarkan betapa salehnya dia. Betapa rohaninya dia. Tentang kesalehan dia hebat lah gitu ya. Ya. Pasal 1. Tetapi apa yang terjadi di pasal 42? Dia katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Apa artinya ini saudara? Saya ingin mengatakan kita perlu terus menguji seberapa dalam sih pengenalan kita. Jangan-jangan pengenalan kita sekarang ini hanya kata pendeta. Hanya kata sintua. Hanya kata YouTube, ya nonton YouTube. Hanya kata si A. Hanya kata si B. Gitu. Ini yang terjadi dalam diri Ayub yang saleh itu. Orang mengidentifikasi dia sebagai orang yang saleh. Tetapi dia membuat pengakuan bahwa semua itu kata orang. Tetapi sekarang, apa yang terjadi di tengah-tengah itu? Pergulatan iman bersama Tuhan. Itu yang dikatakan. Nggak mungkin kita akan mengalami Tuhan tanpa pergulatan, pergumulan, melakukan dengan setia apa yang Tuhan mau. Saya kira itu tidak mungkin. Karena itulah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Khotbah di bukit itu mengatakan orang yang mendengar melakukannya akan menjadi kuat. Dan itulah mengapa Tuhan Yesus mengatakan dalam Amanat Agung, ajarlah mereka melakukan. Supaya apa? Supaya tema Injil Matius, God with us, betul-betul bisa dihayati. Tanpa kesetiaan melakukan, tidak mungkin. Kalau ada cara lain, saya kira Tuhan Yesus pasti akan kasih alternatif deh, gitu. Tapi karena tidak ada, ya terpaksa. Di akhir khotbah ini saya ingin mengingatkan kita untuk senantiasa berjuang melakukan yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan memerintahkan kita untuk membangun rumah-rumah misi begitu misalnya. Kalau Tuhan memerintahkan kita untuk pergi menjangkau jiwa-jiwa. Kalau Tuhan memerintahkan kita tugas tertentu, mari kita lakukan dengan setia. Ambillah 1 atau 2 pelayanan yang sekiranya dapat menjadi media pembelajaran Anda. Tanpa melakukan kesetiaan melakukan, tidak mungkin kita mengenal Tuhan. Pengenalan kita hanya kata orang. Dan ketika Anda mengambil satu tanggung jawab pelayanan, lakukanlah dengan penuh kesetiaan. Bukan sekedar mengisi waktu kosong. Ya, bukan karena gak ada kerjaan lagi di Jakarta, udah pensiun, ya cari-cari kesibukan gitu. Ya tentu kalau ada pun begitu ya tetap nama Tuhan dipermuliakan. Tapi saya kira
agak sulit ya melahirkan pengenalan akan Tuhan. Apalagi kalau ketika dalam pelayanan gampang sekali sungut-sungut ya. Gitu ya. Kurang ini sedikit, kurang itu sedikit ya. Di gereja tuh saya lihat kalau AC-nya panas ribut gitu. Ya. Kalau kursinya kurang bagus berisik gitu. Kalau mic-nya kedengaran langsung berisik gitu. Saya kira ini apa ini gitu. Gampang tersinggung gitu. Memang pelayanan tapi gampang tersinggung. Saya kira kalau itu terjadi, saya kira pengenal akan Tuhan tidak akan ada. Ya. Pujian dari manusia, wah dia rajin ya, itu saja. Ya. Mari ambil tanggung jawab. Karena di situ adalah cara Tuhan untuk kita melakukan. Mari mengerjakannya dengan setia. Melakukan dengan setia tanpa berharap pujian manusia. Itulah hakikat dari pemuridan. Jika ada yang sukar, jika kita menghadapi kesukaran dalam kesetiaan itu, ingatlah bahwa daripadanya kita sedang belajar. Dari kesukaran, dari kesulitan itu, kita sesungguhnya sedang menggali fondasi. Ingat, dalam pemuritan kita diminta untuk mengajar melakukan perintah Allah. Bagaimana mungkin kita memenuhinya jika kita saja sama sekali tidak melakukannya? Kita tidak sama sekali pernah melakukannya. Bagaimana mungkin? Menjadikan semua bangsa menjadi murid memang memuat aspek keluar, penjangkauan keluar. Namun jangan lupa saudara-saudara, aspek ke dalam juga tidak kalah pentingnya. Bahkan dalam Matius ini, itulah yang sangat ditekankan oleh Tuhan Yesus. Karena itu mari kita mulai dari diri kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sejak lama kami telah melihat Engkau Maha Kuasa. Sejak lama kami telah melihat bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi sering sekali ya Tuhan, kami salah mengerti mengapa Tuhan meminta kami melakukan. Mungkin ada di antara kami mengatakan kalau tidak ada saya, maka pelayan ini tidak akan berjalan dengan baik. Kalau tidak ada saya, maka pelayan ini akan bubar. Itulah yang sering terjadi ya Tuhan. Karena itu sesungguhnya pada hari ini kami bersyukur. Jikalau kami telah berdiri lelah mengerjakan tanggung jawab pelayanan, biarlah kami juga melihat sejauh mana pengenalan kami akan Engkau bertumbuh dari hari ke hari. Begitu banyak persoalan ke depan yang tidak mungkin kami hindari, tetapi asal kami mengenal Engkau, kami akan sanggup ya Tuhan. Itulah yang sesungguhnya menjadi keunikan pemuritan yang ingin Tuhan perkenalkan. Karena itu ya Tuhan, kami bersyukur jikalau pada sore hari ini kami kembali dicerahkan oleh-Mu, supaya kami juga melihat sejauh mana pengenalan kami. Apakah pengenalan kami hanya kata orang saja? Kami ingin ya Tuhan, pengenalan kami akan Engkau betul-betul adalah lahir dari pengalaman kami. Dalam kesetiaan kami melakukan apa yang Tuhan mau. Dengan demikian ya Tuhan, kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi hamba-Mu yang kuat, yang sungguh menjadi berkat dalam segala hal. Inilah doa ucapan syukur kami atas lawatan firman yang telah Tuhan sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Dunia saat ini sedang merasa ketakutan karena perang Israel makin menggema di mana-mana. Dalam konteks berarti waktunya mungkin kita nggak tahu, tapi dia pasti datang. Dalam apa yang diceritakan oleh Pak Surbakti tadi, mari kita makin giat melakukan perintah Tuhan. Maka dunia juga akan melihat siapa Yesus yang kita sembah. Kita berdoa sungguh-sungguh, minta kepada Roh Kudus. Karena orang akan belajar kenapa dia bisa tetap tersenyum dan bergembira meski miskin dan lain sebagainya. Dimanapun kita berada.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, saya mengundang berdiri. Kita akan mengangkat pujian. Kita harus membawa berita dengan kata, laku, dan Allah dinyatakan. Perang. Kita harus membawa berita pada dunia dalam benar tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata. Bahasa Bataknya hanya bapak-bapak atau laki-laki, ikondo. Para amanta. Kedobo anota barita Ebatata durajai Ilehon ana sasadana Manobus Refnya perempuan, semua perempuan. Manobus parosai Bicardo hati uron nang saud muna holomi. Saleleng-leleng musik saja kita renungkan firman yang sudah kita terima dan lagu ini. Sama-sama kita harus bersaksi. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus yang nyatalah ramai dan Akan duduk. Hudulma Sude Amang Dohot Inata. Kita mempersiapkan persembahan kita. Jadi saat kantong nanti di share, kita nggak rogoh-rogoh lagi. Sudah dipersiapkan persembahannya. Tapi kita mau mendengarkan dulu pengumuman. Ya, betul ya? Persembahan dulu. Kok di tempat saya pengumuman dan doa syafaan? Mohon maaf. Ya udah, kita akan melakukan persembahan 2 kali. Petugas persembahannya sudah ada? Sudah ya? Ya, kita akan mengangkat pujian apalah arti ibadahmu. Apalah arti ibadahmu? Acara nomor 10. apalah arti ibadahmu kepada Tuhan.
bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus. Ayat yang terakhir, berbahagia orang yang hidup beribadah. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Silahkan Bapak Sintua Junjungan Sipahutan. Cek. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat hari Minggu bagi kita. Kami mohon perhatian sejenak untuk pembacaan Warta Jemaat Minggu 5 Mei 2024 di tengah-tengah ibadah komunitas Bonapasogi Diaspora pada hari ini. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang kepada Amang, Inang, Abang, Kakak, Opung, Tulang, Aju, Namboru, semualah saudara-saudari di ibadah KBD hari ini, tanggal 5 Mei 2024. Bagi yang pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang dan salam kenal. Bagi yang sudah sering hadir, bulan depan datang lagi bersama dengan teman-temannya. Bagi saudara-saudara kami yang juga ikut ibadah secara live streaming, baik itu melalui channel YouTube KBD maupun melalui Zoom, kami ingin menyapa juga selamat sore, selamat hari Minggu bagi kita semua. Pengurus mengundang Bapak Ibu untuk kembali beribadah bulan depan dan akan diselenggarakan pada awal bulan Juni, tanggal 2 Juni persisnya, pukul 16 WIB, bertempat di tempat ini, Gereja HKBP Menteng Lama, dan pembicaranya sudah dihubungi Bapak Pendeta Agustinus Titi dengan tema hari ini bersamaku di Firdaus. Kami sangat berharap Bapak Ibu boleh datang bersama-sama dengan teman, saudara, sahabat untuk menghadiri ibadah bulan depan di tempat ini maupun mengikutinya secara live streaming via channel YouTube maupun Zoom. Kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang melayani pada ibadah bulanan hari ini, kepada Bapak Dr. Pelita Hasur Bakti, Sarjana Teknik, Master Divinity, Master Teologi. Terima kasih Pak untuk pelayanannya dengan tema jadikan semua bangsa muridku, dan kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak baik itu di kampus maupun di berbagai tempat pelayanan lainnya. Terima kasih buat
Mak Sita sebagai MC sebagai liturgis hari ini. Kemudian kita juga ada keyboardis, pemain musik kita, ada Tiro Sihotang, ada gondang Simon Pasaribu, suling saudara kita Bonggut Sidaputar, demikian juga singer. Ada Ibu Mince Pusungku dan Pendeta Juniaman Gulo. Dan terima kasih juga buat kesaksian pujian dari adik-adik kita, saudara kita dari mahasiswa STT Trinity Parapat. Dan saya sendiri bertugas sebagai pewarta dan pendua syafaat. Yang ketiga, kita ada pengumuman hari ini bahwa telah dibuka penerimaan mahasiswa baru di STT Trinity Parapat. Bagi yang berminat boleh mendaftarkannya untuk penerimaan calon mahasiswa baru tahun ajaran 2024-2025. Dan melalui kesempatan ini juga kami berharap Bapak Ibu bisa menginformasikan kepada saudara-saudara bahwa teman-teman dan bagi Bapak Ibu yang punya anak atau saudara yang ingin kuliah, tersedia beasiswa untuk bagi calon mahasiswa. Pendaftaran boleh dilakukan melalui online dengan alamat pmb.stttrinity.ac.id atau melalui via WhatsApp, mungkin ada di sini nanti ya. 0853 4945 4789. Nanti kalau nonton YouTube mungkin bisa diulang-ulang nomornya untuk pendaftaran. Demikian pengumuman hari ini. Kita akan bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, pada awal bulan Mei ini kami boleh beribadah kembali. Ibadah bulanan komunitas Bonapasuki Diaspora. Kami berterima kasih untuk kesetiaan teman-teman kami sebagai pengurus ibadah bulanan yang mempersiapkan ibadah ini. Terima kasih untuk kesetiaan mereka, terima kasih untuk dedikasi mereka, terima kasih untuk persiapan-persiapan mereka. Kami sungguh bersyukur Tuhan ada hamba-hamba Tuhan yang mau melayani dalam ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh sama-sama mendengar firman Tuhan dengan tema jadikan semua bangsa muridku yang disampaikan oleh Bapak Dr. Pelita Surubakti. Terima kasih kalau kami boleh mendengar firman Tuhan dari perspektif yang baru ketika kami melayani pekabaran Injil, ketika kami melayani jemaat untuk menyampaikan kabar baik. Ada ternyata perspektif bahwa Tuhan ingin ketika kami melayani, Tuhan sangat menginginkan kami mengenal Allah yang kami layani dengan sungguh. Ada pengenalan yang lebih dalam, ada pengenalan yang lebih intim terhadap Tuhan yang kami layani. Dengan demikian kami semakin mengerti apa isi hati Tuhan dan kami boleh melakukan pelayanan itu sesuai dengan panggilan itu dengan penuh kesetiaan. Tuhan terima kasih kami boleh mendapatkan sebuah pemikiran yang baru Tuhan tentang tema yang besar ini Tuhan, tema amanat agung ini Bapak. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah melayani pada hari ini. Ada saudara kami yang melayani baik itu Bapak Dr. Pelita Hasurbakti, kemudian Sita Manurung, Tiro Sihotang, Simon Pasaribu, saudara kami Bonggus Sidaputar, Pemince Opusunggu dan saudara kami Pendeta Juniaman Gule dan paduan suara dari STT Trinity. Kiranya apa yang kami lakukan itu sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan berkati hidup mereka agar mereka boleh Tuhan pakai lagi menyatakan kasih Tuhan melalui kesaksian hidup mereka Tuhan. Kami berterima kasih untuk jemaat yang boleh hadir pada sore hari ini dan kami juga bersyukur kehadiran mereka boleh terus memberikan kehangatan bagi kami. Tuhan kepada mereka yang hadir melalui live streaming juga berkati
Kami kalau ada yang sakit, biarlah Tuhan berikan kesembuhan. Bagi kami yang kecewa, biarlah Tuhan memberikan kami penghiburan. Dan kalau kami sedang lemah, Tuhan berikanlah kami kekuatan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk tempat kami beribadah saat ini, HKBP Menteng Lama. Terima kasih untuk Bapak Ibu Pendeta dan penatua dan serta jemaat yang mengizinkan kami memakai tempat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati para pengurus dan Tuhan berkati jemaat gereja ini boleh semakin menjadi jemaat yang visioner dan bersama-sama menjadi pemberita kabar keselamatan sesuai dengan arahan amanat agung yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Tuhan berkati juga kami agar bisa menggunakan persembahan ini, baik itu untuk pelayanan KBD maupun untuk pelayanan misi di rumah-rumah misi yang sudah ada rumah misi di Bonapasukit. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pengurus Yayasan Bina Dunia, KBD maupun STT Trinity. Kami berdoa kepada mereka, untuk mereka Tuhan, agar Tuhan terus menjaga kehidupan mereka, agar Tuhan mengawal mereka Tuhan, agar mereka semakin hari boleh semakin dekat dan mereka juga boleh setia dalam kehidupan mereka. Berdoa juga untuk para donatur Tuhan yang terus memberikan perhatian dan juga dukungannya. Tuhan berkati setiap usaha mereka Tuhan, dan Tuhan jagai anak keluarga mereka, bahkan usaha mereka Bapa. Berdoa juga buat dosen dan juga para mahasiswa dan para pengurus, baik itu pengurus yayasan maupun di kampus. Biar Tuhan juga memberkati kami semua Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk STT Trinity, agar melalui STT Trinity ini Tuhan semakin banyak anak-anak Tuhan yang dibentuk boleh menjadi pekabar Injil yang bermisi menyatakan kebenaran firman-Mu. Yang berdoa untuk beberapa pelayanan rumah, pusat pelayanan maupun rumah misi di Harihara Pohan, di Buhit, di Ronggurni Huta, Bonandolok, dan Parsoburan serta Mentawai, Nias. Kami juga berdoa buat hamba Tuhan yang sudah memberikan dirinya untuk melayani di sana. Kiranya kasih Tuhan terus menyertai mereka dan Tuhan luaskan dan lebarkan pelayanan mereka, baik itu kepada anak-anak bahkan ketika mereka melayani jemaat di sana. Berdoa Tuhan untuk rencana open house STT Trinity pada pertengahan bulan Mei yang akan datang, untuk persiapannya dan juga untuk materi yang akan disampaikan di sana. Biarlah kami boleh sama-sama berembuk untuk sehingga hasil open house ini bisa semakin baik dan menarik bagi orang yang sudah datang. Kami juga berdoa Tuhan untuk ujian akhir semester bagi mahasiswa dan mahasiswa STT Trinity, mereka boleh mempersiapkan diri lebih baik lagi Tuhan, sehingga mereka boleh melanjutkan perkuliahannya dari satu semester dengan semester yang lain dengan hasil yang paling terbaik ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan pelayanan 2 bulan bagi mahasiswa tingkat 2 dan tingkat 3 ketika mereka harus pergi ke wilayah pelayanan. Biar Tuhan memperlengkapi mereka sehingga ketika mereka melayani jemaat, mereka juga boleh semakin tahu bagaimana mereka memiliki Allah yang sudah mengutus mereka, dan mereka juga boleh seperti tema hari ini boleh lebih mengenal Allah yang mengutus itu. Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami yang pada saat ini setelah selesai hiruk pikuk pemilihan umum, dan kami mau berdoa Tuhan untuk kalau bulan Mei kami sama-sama merayakan Hari Pendidikan Nasional. Kiranya Tuhan terus menolong agar negara kami bisa mewujudkan kualitas pendidikan di Indonesia dan juga bisa meningkatkan pelayanan bagi masyarakat penduduk Indonesia sehingga semua masyarakat bisa mengecap pendidikan yang lebih baik Bapak. Dan juga berdoa buat kesejahteraan para guru yang saat ini belum merata, biarlah guru-guru juga bisa menikmati hasil dari kemerdekaan ini, demikian juga dari hasil dari pembangunan melalui profesi yang mereka lakukan. Yang berdoa juga untuk ekonomi bangsa dan negara kami, ketersediaan bahan baku pangan, dan terutama kami
mengetahui Bapak betapa sulitnya sekarang traffic, bahan-bahan pangan bahkan juga bahan-bahan baku karena terjadinya perang. Oleh karena Tuhan, biarlah Tuhan juga meredam suasana perang ini agar semakin terjadi ketenangan dan kedamaian di muka bumi. Berdoa Tuhan untuk saudara kami yang bertugas di TNI Polri maupun KPK yang menjadi garda terdepan untuk mengawasi korupsi di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan tolong anak-anak Tuhan agar mereka bisa terhindar dari praktik-praktik kolutif maupun praktik-praktik yang manipulatif, tapi mereka boleh menjadi garam dan terang sehingga dari mereka juga bangsa kami boleh semakin melihat bagaimana anak-anak Tuhan yang ditempatkan sebagai pegawai negeri bisa menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang berdoa buat pemerintahan kami, Tuhan berkati para pemimpin kami dimanapun mereka berada Tuhan, baik yang paling tinggi maupun yang paling rendah, baik itu RT RW. Biarlah mereka boleh bekerja melayani seluruh masyarakat. Tuhan, kami mau serahkan seluruh permohonan doa kami ini, biarlah Tuhan mengabulkannya dan Tuhan juga menolong kami bersabar untuk melihat bagaimana tangan Tuhan terus menuntun kami dari satu keajaiban dan kepada keajaiban lainnya. Dengarkan doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak junjungan tinggi, jadi harus diturunkan. Ya, saya senang bisa lihat senyum semua di akhir ibadah kita. Senyum ini di dalam 1 bulan ke depan, 30 hari ke depan, apakah tetap semerekah ini atau makin ciut-ciut? Tapi yang pasti, baik ketika merekah senyum kita maupun ciut, kita harus makin mengenal Allah kita. Dan akhirnya lewat itu kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan dimanapun kita berada. Kata Pak Surbakti tadi, akan menyulitkan kalau setia. Pasti kita mengerti maknanya. Saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu semua, kita berdiri. Kita mau menyatakan tekad kita. Seperti lagu yang sudah diciptakan Amang Pendeta Mangapul Sagala. Aku ikut Yesus. Yang harus aku ikuti selama hidup di dunia? Apakah yang harus aku kerjakan yang kekal tak dapat binasa? Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil. Perempuan saja yang laki-laki berdialog dengan Roh Kudus. Mengatakan aku ikut Yesus dalam keheningan doa. Perempuan menyanyikan hidup ini. Maka yang harus aku ikuti selama hidup di dunia? Apakah yang harus aku kerjakan yang kekal tak dapat binasa? Perempuan saja. Ikut Yesus, Juru Selamatku.
Bapa di surga, kami bersyukur jikalau kami kembali Tuhan lawat. Lagu ini mengingatkan kami akan pengalaman bersama dengan kekasih kami, Pendeta Mangapul Sagala yang telah mendahului kami. Ya Tuhan, semua kami yang hadir di tempat ini maupun juga yang live streaming memiliki pengalaman yang berbeda-beda dengan hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Mangapul Sagala. Satu hal yang kami ingin warisi ya Tuhan, semangat. Kami ingin ya Tuhan, sampai akhir hidup kami tetap semangat. Kami tetap setia ya Tuhan, mengerjakan hal-hal yang mungkin dihindari orang lain. Itulah yang kami rindukan ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami bersyukur. Di tengah-tengah berbagai pergumulan, kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, kami senantiasa ingin agar mewarisi semangat yang telah diwariskan oleh hamba-Mu Mangapul Sagala. Itulah yang kami rindukan ya Tuhan. Karena itu kami sungguh mohon agar melalui wadah yayasan ini, komunitas ini, kami juga boleh mewartakan Injil kepada semakin banyak orang. Pakailah kami ya Tuhan dalam segala keterbatasan kami, agar kami sungguh-sungguh boleh menyatakan kehendak sukacita kabar baik kepada semakin banyak orang, utamanya di daerah-daerah sekeliling Danau Toba. Inilah kami rindukan ya Tuhan. Kami ingin Tuhan berkatilah kami, semua pengurus yang telah mengambil bagian, kiranya mereka semakin mengenal Engkau di tengah-tengah jerihlah mereka waktu yang telah mereka korbankan dalam persekutuan dan mengelola komunitas ini. Kami akan berpisah dari tempat ini ya Tuhan. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Karena Tuhan yang sertai kami, biarlah sukacita yang kami rasakan hari ini boleh kami rasakan juga, kami bagikan juga bagi keluarga kami dimanapun berada. Inilah doa kami. Kami datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduslah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Silakan bersaat teduh sebelum pulang. Hati-hati di jalan Bapak Ibu, jumpa lagi bulan depan. Tanggal 2 Juni ya. Temanya itu bertemu di Firdaus. Tapi maksudnya di Halimun ya, maksudnya.